Bayangkan malam di padang pasir. Langit gelap tapi penuh bintang, sunyi, namun terasa berat seolah ada sesuatu yang besar sedang mendekat. Dari kejauhan terlihat barisan panjang manusia bergerak perlahan. Bukan puluhan, bukan ratusan, ribuan. Sekitar 10.000 orang berjalan dalam diam. Tidak ada teriakan perang. Tidak ada gemuruh seperti pasukan yang hendak menghancurkan. Hanya langkah kaki yang serempak menuju satu tempat, Mekkah. Kota itu bukan kota biasa. Di sanalah semuanya bermula. Di sanalah luka itu tercipta. Di kota itu seorang manusia pernah dihina, diusir, ditinggalkan. Bahkan nyawanya pernah diincar. Dan malam ini, Yudhabin bersama pasukan besar. Dengan kekuatan yang tak terbendung, dialah Nabi Muhammad. Namun ada yang berbeda. Jika ini pemimpin lain, mungkin malam ini akan dipenuhi amarah. Mungkin akan ada dendam yang menunggu dilampiaskan. Tapi tidak malam ini. Saat pasukan semakin dekat, Rasulullah justru memberi perintah yang tak biasa. Tidak boleh menyerang, kecuali jika diserang. Tidak boleh menyakiti tanpa alasan. Tidak boleh merusak. Pasukan itu terus bergerak, memasuki wilayah Mekkah dari berbagai arah. Api-api unggun dinyalakan di malam hari. Ribuan titik cahaya menyala di kegelapan, membuat penduduk Mekkah gemetar melihatnya dari kejauhan. Mereka tahu ini akhir dari segalanya. Orang-orang yang dulu mereka usir, kini datang dengan kekuatan besar. Tidak ada tempat untuk lari. Tidak ada kekuatan untuk melawan. Destambles Klausti menebar. Apa yang akan terjadi besok? Apakah ini akan menjadi hari pembalasan? Apakah darah akan mengalir di jalanan Mekkah? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara. Namun di luar kota, di tengah pasukan besar itu, ada satu pemandangan yang berbeda. Seorang pemimpin tidak duduk di atas singgasana, tidak pula menunjukkan kemegahan. Beliau menundukkan kepala di atas kendaraannya, rendah hati, tenang, seolah kemenangan ini bukan miliknya. Malam itu menjadi saksi bahwa seseorang sedang kembali ke tempat yang pernah melukainya, bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan pada kemampuan menghancurkan, melainkan pada kemampuan menahan amarah. Dan fajar yang akan datang akan mengubah segalanya. Pagi itu, Mekkah tidak seperti biasanya. Udara terasa berat. Jalanan yang biasanya ramai, kini dipenuhi keheningan yang mencekam. Orang-orang keluar dari rumah mereka dengan langkah ragu. Mata mereka menyimpan ketakutan yang sulit disembunyikan. Hari ini, mereka menunggu keputusan. Di hadapan mereka berdiri seorang pemimpin yang dulu pernah mereka hina. Mereka usir, bahkan mereka sakiti. Nabi Muhammad. Hari ini beliau kembali bukan sebagai orang yang terusir, tapi sebagai pemimpin yang menang. Secara manusia, inilah saatnya membalas segala luka, segala hinaan, segala pengkhianatan. Semua seakan memiliki alasan untuk dibalas. Penduduk Mekkah tahu itu, karena jika posisi dibalik, mungkin mereka akan melakukan hal yang sama. Suasana menjadi sangat hening. Tak ada yang berani berbicara. Bahkan angin pun terasa enggan berhembus. Semua mata tertuju pada satu sosok. Rasulullah berdiri tenang. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Tidak ada kebencian dalam tatapannya. Yang ada justru ketenangan yang sulit dijelaskan. Lalu beliau bertanya dengan suara yang tenang, namun menggema di hati setiap orang yang mendengarnya. Apa yang kalian kira akan aku lakukan kepada kalian hari ini? Pertanyaan itu seperti menghentikan waktu. Penduduk Mekkah saling berpandangan. Tidak ada jawaban yang pasti. Akhirnya dengan suara pelan dan penuh harap mereka menjawab, "Engkau adalah saudara yang mulia, anak dari saudara yang mulia." Jawaban itu bukan sekadar pujian. Itu adalah salaman terakhir. Harapan agar mereka dimaafkan. Beberapa menundukkan kepala. Beberapa menahan napas. Beberapa bahkan sudah siap menerima hukuman. Detik terasa sangat lama. Lalu Rasulullah mengangkat pandangannya dan mengucapkan kalimat yang akan dikenang sepanjang sejarah. "Pergilah, kalian semua bebas." Sejenak tidak ada yang bergerak. Seolah mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Bebas, tanpa hukuman, tanpa balas dendam, air mata mulai jatuh. Bukan karena takut, tapi karena lega. Rasa takut yang semalam memenuhi hati mereka runtuh seketika. Yang tersisa hanyalah keharuan,
Hari itu Mekkah tidak ditaklukkan dengan pedang. Ia ditaklukkan dengan maaf. Dan dari satu kalimat sederhana itu, hati yang keras mulai luluh. Hari itu Mekkah berubah. Bukan karena bangunan runtuh, bukan karena perang berkecamuk, tapi karena sesuatu yang jauh lebih kuat terjadi di dalam hati manusia. Setelah kalimat itu diucapkan, "Pergilah, kalian semua bebas." Suasana kota menjadi hening, namun bukan hening karena takut. Ini hening yang penuh rasa yang sulit dijelaskan. Sebagian orang masih berdiri terpaku, sebagian lainnya menunduk, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Mereka datang dengan rasa takut. Mereka menunggu balas dendam, tapi yang mereka terima justru ampunan. Di tengah kota itu, Nabi Muhammad berjalan perlahan menuju Ka'bah. Langkahnya tenang, tidak tergesa, tidak pula menunjukkan kemenangan yang berlebihan. Di sekeliling Ka'bah, berdiri berhala-berhala yang selama ini disembah, simbol masa lalu, simbol kesesatan yang telah lama menguasai kota itu. Rasulullah mendekat. Dengan tongkat di tangannya, beliau menunjuk satu persatu, lalu menjatuhkannya. Berhala-berhala itu roboh, satu demi satu, tanpa perlawanan, seolah waktu mereka memang telah selesai. Namun yang lebih menarik, bukan jatuhnya berhala itu, melainkan apa yang terjadi di sekitar. Orang-orang menyaksikan dengan mata yang berbeda dari sebelumnya. Tidak ada kemarahan, tidak ada paksaan. Yang mereka lihat adalah keteguhan dan akhlak. Orang yang dulu mereka sakiti, kini berdiri tanpa dendam. Orang yang dulu mereka usir, kini memaafkan tanpa syarat. Perlahan sesuatu mulai berubah. Hati yang keras mulai melembut. Yang dulu menolak, mulai mempertimbangkan. Yang dulu membenci, mulai merasa kagum. Karena mereka sadar, ini bukan kemenangan biasa. Ini bukan tentang siapa yang lebih kuat. Ini tentang siapa yang lebih mulia. Hari itu, Mekkah tidak hanya ditaklukkan secara fisik. Ia ditaklukkan dari dalam, tanpa pedang yang terangkat, tanpa darah yang mengalir. Hanya dengan satu hal, akhlak. Malam kembali turun di Mekkah. Langit yang sama, kini terasa berbeda, lebih tenang, lebih damai. Dan di antara jalan-jalan kota itu, orang-orang mulai berjalan dengan hati yang baru. Karena mereka telah melihat sendiri bahwa kekuatan terbesar bukan pada kemampuan membalas, tapi pada keberanian untuk memaafkan. Dan dari situlah lahir kemenangan yang paling indah, kemenangan yang meluluhkan hati.